Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas bil ilmi wal 'amal. Waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan bisa berkumpul dalam majelis ilmu, wabil khusus majelis yang membahas wafat tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita berada di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kemarin kita sudah memasuki tafsir sebagian dari surat Al-Fatihah sampai pada ayat nomor 4 sampai ayat nomor 5. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan tafsir Al-Fatihah pada ayat yang ke-6. Kita baca dulu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Maka di sini penulis tafsir ini beliau menjelaskan ihdina maknanya apa? Aidullana wa arsyidna. Tunjukilah kami, berikan petunjuk dan berikan arahan kepada kami. Wa wafiqna, dan berikan taufik. As-siratal mustaqim ila siratil mustaqim, menuju as-sirat al-mustaqim. Maka di setiap kita membaca surat Al-Fatihah kemudian kok nyampe ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ihdina siratal mustaqim, maka kita mengetahui bahwasanya ketika itu kita sedang meminta kepada Allah. Meminta untuk apa? Meminta mendapatkan as-siratal mustaqim. Nah, lalu apa as-siratal mustaqim? Maka beliau mengatakan wa huwa tariqul wadhihu al-musilu ilallahi wa ila jannatihi. Siratal mustaqim niku artosipun nggih menika wa huwa tariqul wadhih, jalan yang jelas. Karena agama Islam niki agama Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dari Allah disampaikan melalui lisan Rasulnya, ini agama yang jelas. Tidak abu-abu, agamanya jelas. Ya, agamanya jelas. Al-musil ilallah, yang mengarah, menyampaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada agama satupun di atas muka bumi ini
yang bisa membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat salah sekali kalau misalkan ada yang mengatakan ya bahwasanya kita dengan agama-agama lain Tuhan kita sama, namun jalannya berbeda. Ini jelas kalam yang sesat. Jelas kalam yang sesat. Kita setiap sholat minta ihdinas siratal mustaqim. Yang mana makna siratal mustaqim itu adalah at-tariqul wadihul musilu ilallah. Yaitu jalan yang jelas yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan-jalan yang lain. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwasanya jalan yang lain itu juga bisa menuju Allah. Ya. Maka siratal mustaqim ini adalah kita selalu minta petunjuk, jalan menuju Allah. Wa ila jannati, dan menuju surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Dan jalan dan siratal mustaqim juga adalah mengenali kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ya. Maka perlu kita sampaikan, perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ini berarti mengandung dua perkara. Mengandung dua permintaan. Permintaan yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk untuk mengetahui. Diberikan petunjuk untuk mengetahui jalan menuju Allah. Ya. Terus kalau sudah mengetahui, apakah kita cuma lihat saja? Tidak. Termasuk juga di dalam doa ihdinas siratal mustaqim, ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Kita juga berarti minta untuk diberikan taufik bisa memegang petunjuk itu dan kita amalkan. Jadi bukan hanya sekedar teori. Bukan hanya apa? Sekedar teori. Kalau hanya sekedar teori, ya, betapa banyak dari golongan mustasyrikin. Mustasyrikin itu golongan orientalis. Orientalis niku adalah orang kafir yang punya tujuan, punya agenda untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Disebut mustasyrikin karena mereka belajar ilmu-ilmu timur gitu. Karena kebanyakan mereka orang barat. Mereka mempelajari dengan benar, dalam artian dengan bersungguh-sungguh. Bahkan mereka memiliki produk. Memiliki apa? Produk. Jadi bahkan mereka itu membuat ya satu hal yang juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Mereka membuat kamus hadis. Membuat kamus hadis. Saking seriusnya mereka belajar Islam, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk apa? Mencari kelemahan. Ya, mencari kelemahan. Ya. Mereka bahkan sampai membuat kamus. Ya. Sebelum ada zaman gadget, zaman aplikasi untuk memudahkan kita mencari hadis, mereka sudah mencari itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maknanya ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Tunjukkanlah agama yang benar yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, Rabb semesta alam yang sebenar-benarnya. Bukan cuma akon-akon. Bukan cuma apa? Akon-akon. Tapi yang benar-benar penguasa pencipta alam ini. Ya. Oleh karenanya beliau melanjutkan, qala fahdina. Fahdina, maka tunjukilah kami ila sirat, menuju jalan ini. Wahdina fis sirat, dan tunjukilah kami di dalam asirat. Nah, jadi beliau menyampaikan, maka ucapan ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah ihdina ila siratil mustaqim wa ihdina fis siratil mustaqim. Apa bedanya? Ila itu menunjukkan berarti kita belum masuk ke dalamnya. Tapi kalau fi itu berarti kita sudah masuk ke dalamnya. Misalkan kalau ada orang berbahasa Arab, misalkan dia datang dari rumahnya, ya, maka dia mengatakan saya pergi ke masjid, maka dia mengatakan ana dhahabtu ilal masjid. Dia belum ada di masjid, tapi masih ada di luar masjid. Tapi kalau dia berada di dalam masjid, nggak mungkin dia ngomong ana ilal masjid, saya ke masjid, padahal dia sudah di dalam masjid. Tapi yang benar ana fil masjid, saya di dalam
masjid. Maka kata beliau, ucapan ihdinas siratal mustaqim ini minta petunjuk sebelum kita masuk ke dalam petunjuk itu, ataupun kita sudah masuk ke dalam petunjuk. Kalau kita minta petunjuk untuk bisa menuju petunjuk itu jelas, karena kita ingin masuk ke situ. Tapi kenapa kita juga minta untuk apa? Diberikan petunjuk ketika sudah berada di dalam petunjuk? Maka di sini ada hal penting yang disebut dengan istiqomah. Belum tentu orang yang sudah berada di dalam petunjuknya Allah, dia tidak akan keluar lagi. Belum tentu. Oleh karenanya doa ihdinas siratal mustaqim maknanya adalah kita meminta kepada Allah untuk menuju petunjuk itu. Dan kalau sudah berada di dalam petunjuk, kita sudah berada di dalamnya, kita minta tolong kepada Allah supaya kita selalu berada di dalam petunjuk itu. Oleh karenanya beliau mengatakan fal hidayatu ila sirati luzumu dinil Islam. Beliau mengatakan fal hidayatu, maka hidayah ila sirati, menuju jalan itu bentuknya apa? Luzumu dinil Islam, selalu berpegang kepada agama Islam. Wa tarku masiwahu, dan meninggalkan selain agama Islam minal adyan, dari agama-agama yang lain. Maka orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, maka di dalam keyakinannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam lisannya, dia meyakini, mengucapkan, bertindak, berbuat, menunjukkan apa? Bahwasanya agama dia yang paling benar. Dan itu logika yang sehat. Orang kalau sudah memiliki sebuah agama, dia akan mengklaim bahwanya agamanya yang paling benar. Kenapa? Kalau nggak benar, dia nggak mungkin megang agama itu. Kalau nggak benar, nggak mungkin dia megang agama itu. Ya, orang akhirnya enak saja pilih agama ini, pilih agama ini. Ya, Jumatan masjid, Sabtu dan sinagog, Minggu dan gereja. Kalau misalkan apa mengatakan agama semua apa? Benar. Ya. Maka beliau mengatakan, maka hidayah ila sirat, menuju jalan itu, maksudnya adalah selalu berusaha untuk menuju ajaran Islam dan meninggalkan agama-agama yang lain. Ya, meninggalkan agama-agama yang lain. Jadi ibarat ya agama Islam ini adalah sebuah toko, ya, dan di samping-sampingnya ada toko yang lain dengan menjual produk yang sama. Ketika kita sudah menuju toko yang ada di ujung, ya, para sales yang ada di toko sebelum toko itu selalu merongrong, selalu mengajak, di toko kami juga ada. Kita ibaratkan analogi sederhananya seperti itu. Maka kita meminta kepada Allah menuju agama Islam, ya seperti kita menuju toko itu, dan kita tidak mengindahkan toko-toko yang lainnya. Pokoknya tujuan kita di toko itu. Ya. Wal hidayah fi sirat. Kemudian kalau petunjuk di dalam jalan itu, ketika sudah masuk jalan itu, maka dia juga minta petunjuk. Maka beliau mengatakan wal hidayatu fi sirati tasmulul hidayata li jami'it tafasilid diniyati ilman wa amalan. Maka kalau sudah berada di dalam petunjuk Allah, kita juga masih minta petunjuk. Petunjuknya apa? Untuk bisa mengamalkan isinya. Agama Islam bukan hanya sebatas teori. Agama Islam itu praktek. Teori itu adalah jalan untuk praktek, bukan tujuan. Oleh karena kalau kita hanya sebatas teori beragama, tapi praktek nol, bisa jadi kita belum mendapat ihdinas siratal mustaqim. Praktek nol, teori luar biasa, masya Allah. Ya, teori luar biasa, masya Allah. Baik. Oleh karenanya doa ini adalah doa yang penting. Ya, doa ini adalah doa yang penting. Bahkan beliau mengatakan fahadat du'a'u min ajma'il ad'iyati. Ya. Maka beliau mengatakan oleh karenanya doa ini termasuk doa yang paling lengkap. Doa yang paling lengkap. Wa anfa'uha wa anfa'iha, dan yang paling bermanfaat lil abdi, untuk seorang hamba.
banyak doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, ya. Tapi ada doa yang kata beliau ini paling lengkap. Apa itu? Kata beliau adalah berdoa supaya selalu minta petunjuk. Minta petunjuk. Ya. Tidak ada yang lebih mahal daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjalani hidup ini. Ya. Walihada, oleh karenanya wajib alal insani, atas manusia, an yad'uwallaha bihi, berdoa kepada Allah dengannya, fi kulli raq'atin min sholatihi, di setiap rakaat dari sholatnya. Oleh karenanya saking pentingnya doa ini, Allah sampai mewajibkan, syariat Islam saya mewajibkan seorang muslim harus baca doa ini. Tidak ada doa yang lebih diwajibkan oleh syariat Islam, jumlahnya lebih banyak melebihi doa ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada. Bayangkan kita sholat, misalkan maghrib saja 3 rakaat, paling enggak kita sudah 3 kali membaca Al-Fatihah, di dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok sampai ya diwajibkan? Beliau mengatakan li daruratihi ila dzalika, karena begitu daruratnya, begitu pentingnya doa ini, ya, atau betapa pentingnya kebutuhan hamba untuk mendapatkan hasil daripada doa ini, ya, untuk mendapatkan hasil dari doa ini. Ya, maka ini adalah tafsiran ihdinas siratal mustaqim. Kalau diterjemahkan ya, berikanlah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Maka ditafsir ayat yang ke-7 ini, ayat terakhir. Musannif beliau mengatakan wa hadza siratal mustaqim, dan siratal mustaqim ini itu apa sih? Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, adalah jalan dari orang-orang yang sudah engkau berikan nikmat 'alaihim, atas mereka. Jadi siratal mustaqim ini itu adalah jalan bagi orang-orang yang sudah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka ini? Minan nabiyyin, beliau jelaskan, dari para nabi. Siratal mustaqim ini ya jalannya para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang membenarkan nabi, membenarkan para nabi, para pengikut nabi-nabi itu. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah untuk membela ajaran nabinya. Wassalihin, dan juga jalannya orang-orang saleh. Maka inilah siratal mustaqim. Ya, maka inilah siratal mustaqim. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih menjelaskan lagi, karena siratal mustaqim ini adalah jalannya para nabi, jalannya orang soleh, jalannya orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan ghairi siratil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka. Kenapa? Karena orang yang dimurkai berarti tidak diberikan kenikmatan. Ya. Oleh karenanya beliau mengatakan alladzi araful haqqa, di mana orang-orang yang sudah dimurkai oleh Allah ini, mereka tidak berada di atas siratal mustaqim. Kenapa? Alladzi araful haqqa, di mana yang mereka mengenal kebenaran, wa tarakuhu, kemudian mereka tinggalkan. Seperti siapa? Kal Yahudi, seperti orang Yahudi, wa nahwihim, dan semisalnya. Ya. Maka kalau misalkan orang sudah tahu kebenaran, ya, namun dia masih mengingkarinya, maka ini termasuk dalam golongan al-maghdub alaihim. Ya. Dan di banyak tafsir, para ulama tafsir memang menafsirkan ini adalah orang-orang Yahudi. Tapi bukan berarti hanya terbatas orang Yahudi saja. Yahudi itu cuma contoh. Kalau tidak ya banyak sekali.
Banyak sekali. Maka setiap orang yang sudah mengetahui kebenaran, kemudian kebenaran Islam, kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi, kemudian dia tidak mau mengikuti, maka bisa jadi dia masuk dalam golongan al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Jelas tahu di dalam hatinya. Buktinya ketika di akhir hayatnya dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, kan gitu kata Fir'aun kan. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa gitu. Saking sombongnya orang itu. Nggak mau nyebut Allah. Iya. Nggak mau nyebut Allah. Saking sombongnya orang. Padahal dia tahu bahwanya itu nggak benar. Tapi kenapa? Karena apa? Dia sudah tahu kebenaran tapi dia berusaha untuk menyangkal. Ditutupi kesombongan. Ditutupi kesombongan. Ya. Sama juga iblis. Dia sangat tahu kebenaran. Dia sangat tahu kebenaran. Tapi apa? Tapi dia ditutupi oleh hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga kesombongannya membuat dia berani melanggar perintah Allah di hadapan Allah. Bayangkan. Melanggar perintah Allah di hadapan Allah. Maka ini yang tahu kebenaran, namun apa dia tidak mau mengikuti. Ini masuk golongan al-maghdub alaihim. Maka kita meminta kepada Allah ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berarti ya jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang dimurkai semacam itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala wa ghairi siratid dhalin, dan juga bukan jalannya orang yang tersesat. Siapa jalannya orang yang tersesat? Beliau mengatakan alladzina tarakul haqqa, yaitu orang-orang yang telah meninggalkan kebenaran ala jahlin wa dhalalin. Sebabnya apa? Apakah karena dia sudah tahu tapi dia tetap nggak mau mengikuti? Tidak. Mereka tinggalkan kebenaran karena kebodohan dan juga kesesatan. Mereka secara asal tidak punya ilmu. Mereka berada di dalam kebingungan. Sebenarnya seperti itu. Mereka berada dalam kebingungan. Ya. Nah, siapakah mereka? Beliau sebutkan kan Nasoro seperti orang Nasrani. Seperti orang Nasrani. Kan konsepnya kan membingungkan. Innallaha tsalitsu tsalatah, kan gitu kata orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang ketiga dari tiga. Konsep mereka kan Trinitas itu kan tiga adalah satu, satu adalah tiga. Disuruh menjelaskan ya bingung. Ada yang mungkin menjelaskan bahwasanya ya seperti kita manusia. Kita punya ruh, kita punya jasad, ya kita punya fisik ini tubuh, ya. Maka kita ini dua, tapi satu, dan kita ini satu, tapi dua. Akal sehat tidak akan bisa menerima ini. Ya. Kenapa? Karena roh kamu ya kamu, jasad kamu ya kamu. Ini sudah satu kesatuan. Kenapa? Karena soalnya kalau sudah dipisah, ini nggak bisa berpisah. Sesuatu nggak bisa dipisah. Kalau roh diperpisah dari jasad, maka jasad itu nggak ada harganya. Dan roh juga tidak bisa terlihat. Maka orang itu akan hilang. Nggak bisa. Ya, karena secara logis, ya tiga adalah satu, satu adalah tiga adalah sesuatu yang sangat membingungkan. Konsep yang sangat membingungkan. Ya. Beliau memberikan contoh seperti orang Nasrani. Ya. Wa nahwihim, atau yang semisal mereka. Atau yang semisal mereka. Dengan konsep-konsep ketuhanan yang cukup membingungkan. Ya, yang cukup apa? Membingungkan. Nah, biasanya ya, wallahu alam, orang-orang yang mereka itu tidak mengenal Allah karena tidak tahu, itu lebih mudah menerima daripada yang tahu bahwasanya di mana Allah dan mana yang benar, tapi dia ingkari karena kesombongan dirinya. Itu lebih mudah. Oleh karena dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang Nasara itu lebih dekat dengan Islam, dalam artian mereka lebih mudah untuk menerima Islam daripada orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi jelas tahu Muhammad itu nabi mereka. Mereka nggak mau mengimani. Jelas tahu. Ya. Fa'ala kulli hal, maka siratal mustaqim ini adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Semua nabi dan semua rasul. Bukan hanya sebagian-sebagian. Dan jalan ini berarti juga bukan jalan orang-orang yang tidak mengikuti para rasul ini dengan benar.
Yaitu siapa? Orang-orang yang mereka dimurkai ketika tahu Rasul tapi mereka nggak mau iman. Atau orang-orang yang bodoh ketika dia tahu Rasul, ketika dia tidak tahu Rasul, akhirnya dia tidak beriman pada Rasul. Ya, dia tidak beriman pada Rasul. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah. Maka di sini ya, beliau selesai membahas surat Al-Fatihah dan kemudian beliau menyebutkan faedah umum dari surat Al-Fatihah ini. Kalau tadi tafsiran per ayat, maka di sini beliau menyebutkan faedah yang umum. Maka beliau mengatakan qala fahadhihi suratu, maka surat ini yaitu surat Al-Fatihah, ala ijaziha, meskipun atas ringkasnya surat ini cuma 7 ayat saja, qad ihtawat, sungguh dia sudah mengandung, ala atas ma, perkara yang lam tahtawi, tidak dikandung, alaihi atasnya, suratun, satu surat pun, min suwaril Quran, dari surat-surat Al-Quran yang lain. Beliau mengatakan surat Al-Fatihah ini istimewa karena di dalam surat Al-Fatihah itu meskipun dia cuma 7 ayat, tapi isinya begitu lengkap. Bahkan dalam satu surat di dalam Al-Quran tidak ada yang selengkap Al-Fatihah dengan ringkasnya surat Al-Fatihah ini. Maka beliau menyebutkan apa saja yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Maka beliau sebutkan satu persatu apa saja yang dikandung. Beliau mengatakan fatadammanat, maka surat Al-Fatihah ini yang pertama apa? Fatadammanat, maka surat ini mengandung anwa'at tauhidits salasati, ya, anwa'at tauhidits salasata. Dia mengandung 3 macam tauhid. Apa saja? Ya. Beliau mengatakan tauhidar rububiyyata, tauhidar rububiyyati. Yang pertama tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah, ya, dari sisi ketuhanan Allah sebagai pencipta alam semesta dan pengaturnya dan pemiliknya. Yu'khadhu min qaulihi, yang diambil dari firman-Nya Rabbil alamin. Maka di sini disebut kata Rabb. Maka ini tauhid rububiyah, menunjukkan siapa pencipta alam semesta ini, siapa pencipta kita, siapa pengatur kita. Pasti ada satu entitas, ya, yang menguasai, mencipta, mengatur semua ini. Ya, tidak mungkin tidak. Ini tauhid rububiyah. Maka dalam Al-Fatihah ini yang pertama ada 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua wa tauhidal uluhiyati, dan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Beliau mengatakan wa huwa ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Maka kalau sudah kenal siapa pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, tauhid rububiyah ini, maka dia akan menarik manusia untuk beribadah. Untuk beribadah. Ya. Nah, beribadah ini maka butuh kepada tauhid rububiyah. Beribadah harus hanya kepada Allah. Dan tauhid uluhiyah atau ilahiyah ini diambil dari apa? Yu'khadhu min lafzi Allah. Diambil dari kata Allah. Alhamdulillah. Maka kata Allah itu berasal dari kata Allah yu'lihu. Allah yu'lihu itu abada ya'budu. Maknanya beribadah. Ya. Dan Allah itu adalah lafzul jalalah. Wa min qauli, dan juga diambil dari iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka ini mengandung tauhid uluhiyah. Tauhid dalam mengibadahi Allah. Kemudian yang ketiga yang dikandung, ya, dari tauhid, ya, ada 3 jenis tauhid ini adalah wa tauhidal asma'i was sifat, dan tauhid asma was sifat. Ya, tauhid asma was sifat yaitu apa? Kita meyakini, mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka beliau mengatakan wa huwa itsbatu sifatil kamal, yaitu menetapkan sifat kesempurnaan lillah bagi Allah Ta'ala. Allati, yang athbataha li nafsi, yang Allah sudah menetapkan untuk dirinya sendiri. Wa athbataha lahu rasuluhu, dan sudah menetapkannya kepada Allah Rasulnya. Min ghairi ta'tilin, tanpa meniadakan. Tanpa meniadakan. Maka ketika mengimani tauhid asma wa sifat, maka kaidahnya, rumusnya dalam masalah tauhid asma wa sifat, yang pertama, nama apapun yang Allah sematkan pada dirinya dan Rasulullah sematkan pada dirinya Allah, kita beriman.
dan kita menetapkan. Kita nggak boleh menafikan. Ya. Misalkan Allah menyampaikan wa huwal qahiru 'ala ibadihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha memaksa atas hambanya. Makanya kita tetapkan Al-Qahir. Nama Al-Qahir bagi Allah. Kita tidak kita tidak menafikan itu. Kalau menafikan namanya taktil. Termasuk juga sifat Allah. Termasuk juga sifat Allah. Soalnya Allah menyampaikan, ya, ketika mengisahkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, kita sampaikan Allah beristiwa, ya sudah. Kita cukup imani saja karena sudah apa? Allah sudah menetapkan. Tidak boleh kita apa? Kita hilangkan. Enggak, itu Allah enggak istiwa. Nah, ini namanya taktil. Taktil itu meniadakan sifat yang sudah Allah sebutkan sendiri untuk dirinya. Ya. Wala tamtsilin, dan juga tanpa ada, ya, permisalan, wala tasbihin, dan penyerupaan. Tidak boleh juga kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan ya, atau dalam hadis, ya, yang sahih bahwasanya Nabi SAW menyebutkan innallaha yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin. Ya. Bahwasanya Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Maka kita tidak boleh memikirkan, menggambarkan, oh berarti turunnya Allah ya seperti turunnya manusia. Enggak. Ya, terus gimana? Wallahu a'lam. Allah turun dengan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala turun dengan cara turun yang kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, maka cukup kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, ya sudah, Allah turun. Ya. Nah, ini termasuk perkara yang dihindari oleh para ulama salaf, itu adalah terlalu mendalami perkara-perkara yang kita nggak tahu. Termasuk juga apa? Ayat-ayat sifat. Ini termasuk ayat-ayat yang kita nggak tahu. Kita cuma diberi informasi. Maka apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika diberi informasi dan kita tidak pernah melihat wujud itu, wujud informasi itu, kita cukup mengimani. Cukup mengimani. Ya. Tidak perlu kita mengkaifiahkan bagaimana kayak gini. Ya, kalau turun katanya Allah di atas ars, katanya Allah di atas langit. Kalau turun nanti langitnya kosong, arsnya kosong. Oh. Kita terlalu mendalami hal itu, malah habis umur kita nggak malah dapat siratal mustaqim, tapi bisa jadi kita malah geser kepada dolin, orang tersesat. Maka cukup kita imani. Al-Quran jangan digunakan untuk debat. Ya, cukup kita imani, amalkan, sudah. Makanya beliau mengatakan wala tamtsilin wala tasbih. Kemudian beliau mengatakan waqad dalla ala dzalik, dan sudah menunjukkan atas tauhid asma ini adalah apa? Lafzu alhamdu. Lafaz alhamdu kama taqaddam. Sebagaimana sudah berlalu, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ar-rahmanir rahim, ya di situ. Baik. Ini kandungan Al-Fatihah yang pertama, kata beliau, yaitu kandungan 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua yang dikandung oleh surat Al-Fatihah, beliau mengatakan wa tadammanat, dan menanggung surat dan berisi surat Al-Fatihah ini itsbatan nubuwah, menetapkan kenabian. Ya. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu ada sisi penetapan terhadap adanya seorang nabi. Tidak mungkin di dunia ini Allah ciptakan manusia terus nggak ada nabi, nggak mungkin. Pasti ada nabi. Pasti nabi itu ada. Hanya saja mungkin diutus di mana gitu aja. Tapi pasti ada nabi. Ya. Ini diambil dari apa? Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Nah, dari mana sisi dalilnya bahwasanya ihdinas siratal mustaqim ini berarti menunjukkan ada seorang nabi, pasti ada yang menunjukkan. Maka beliau mengatakan li'anna dzalika mumtani'un, karena ketika orang minta petunjuk kepada Allah, maka mustahil petunjuk diberikan biduni risalah, tanpa adanya risalah. Ya, kalau kita minta petunjuk, diberi petunjuk, diberi aturan. Ya, diberi aturan.
Nah kan tidak mungkin setiap orang, setiap makhluknya Allah, kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya. Ini suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena sudah menjadi sunatullah. Sunnah penciptaan Allah, orang itu pasti ada yang kafir, ada yang muslim. Kalau misalkan semuanya diberikan wahyu dari Allah langsung, nggak ada yang jadi orang kafir. Nah ini mumtani, nggak mungkin. Perkara yang mustahil. Sedangkan Allah sudah menetapkan ada surga dan neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya ada memiliki sifat rahmat dan memiliki sifat ghadab, kemarahan, kemurkaan. Ya. Maka kalau misalkan semuanya diberikan wahyu dari Allah, siapa yang dimurkai Allah? Maka di sini ada isyarat bahwasanya ya pasti Allah akan menurunkan risalah ini, tapi bukan Allah yang akan menyampaikan kepada setiap makhluk, bukan. Tapi ada seseorang yang diutus untuk menyampaikan. Ya. Ini keindahan bagaimana Allah mengatur semestanya. Allah mengatur semestanya. Ya, semuanya sesuai dengan akal yang benar dan fitrah yang bersih. Ya, maka yang kedua, bahwasanya surat Al-Fatihah ini menetapkan adanya Rasul dan adanya Nabi. Yang ketiga, wa itsbatul jazai. Dan surat Al-Fatihah ini ada sisi menetapkan balasan alal amal, atas amalan hamba. Atas amalan hamba. Dan ini termasuk perkara yang cukup penting, yang sering dilalaikan manusia. Wabil khusus kaum muslimin sendiri. Padahal termasuk sunatullah, dan ini termasuk bentuk keadilan Allah. Orang itu akan diperlakukan secara tidak sama. Ini sudah menjadi sunatullah. Di dunia saja manusia nggak mungkin diperlakukan sama, apalagi di akhirat. Kalau orang rata semuanya diperlakukan sama, maka nggak ada sisi keadilan. Tidak ada sisi keadilan. Maka di antara bentuk keadilannya Allah memperlakukan manusia secara tidak sama. Ya, karena adil tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Contoh misalkan, ya ini contoh yang sering disebutkan. Kalau misalkan kita punya anak, yang satu TK, yang satu sudah SMA, maka tidak mungkin kita akan samakan dalam membelikan pakaian, memberikan hadiah, ngasih uang saku, komunikasi, nggak akan mungkin sama. Nggak akan mungkin sama. Iya, itu untuk masalah dunia ya, untuk masalah dunia. Nggak akan mungkin sama. Ya. Termasuk juga wanita dan laki-laki. Dalam beberapa hal ya banyak perbedaan yang harus beda. Itu adilnya di situ. Beda itu memang adilnya di situ. Kalau disamakan malah tidak adil. Ya, malah tidak adil. Nah, ini kadang manusia yang banyak tertipu dalam masalah ini. Dikira adil itu harus sama. Kesetaraan misalkan. Ya, para aktivis ya, feminisme. Perempuan harus setara dengan laki-laki. Ya, setara. Islam itu agama yang tidak adil. Kenapa? Tidak disamakan. Bagaimana kalau misalkan dalam jatah waris wanita cuma dapat setengah, laki-laki dapat utuh. Ya. Kalau misalkan dalam yang lainnya, ya, bahwasanya wanita itu fitrahnya berada di dalam rumah saja, laki-laki yang bekerja. Kita juga ingin berkarya, kita juga ingin bekerja. Ya. Terus pakaian juga. Kenapa laki-laki nggak disuruh menutup rambutnya, sedangkan kita harus menutup rambutnya? Ya kita harus samakan. Ya, kita katakan kalau disamakan ini malah nggak adil. Boleh dzakaru kal unsa. Soalnya laki-laki bukanlah seorang wanita. Wanita juga bukan laki-laki. Maka perbedaan itu letak keadilan. Demikian juga masalah apa? Di akhirat. Allah tidak akan memperlakukan hambanya dengan perlakuan yang sama. Maka di surat Al-Fatihah ini diingatkan oleh hal itu. Bahwasanya kita nanti akan diperlakukan sesuai dengan amal kita, diperlakukan sesuai dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengatakan di dalam surat Al-Fatihah ada apa? Menetapkan balasan bagi amalan. Fi qoulihi, dalam firman Allah, Maliki Yaumiddin. Allah memiliki nama, yaitu Maliki Yaumiddin.
penguasa hari pembalasan. Ya. Penguasa hari pembalasan. Maka pada hari kiamat, yang mana pada hari itu manusia akan dibalas sesuai amalnya. Amal buruk ya dibalas buruk. Ya nggak mungkin amal buruk dibalas balik, ya. Amal baik ya dibalas balik, nggak mungkin amal baik dibalas buruk. Ini mustahil. Ya. Maka kata beliau, wa anal jazaa yakunu bil adli, dan bahwasanya balasan itu pasti dengan asas keadilan. Balasan dari Allah pasti dengan asas keadilan. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Kenapa li'anna din? Karena kata ad-din, ya, ad-din di ayat ini maknahu al-jaza'u bil adli. Kita sudah tafsirkan ketika menafsirkan Malik Yaumiddin. Karena kata ad-din di surat Al-Fatihah itu maknanya adalah hari pembalasan, bukan hari agama. Kita sudah pernah bahas ini. Tapi bukan hanya pembalasan, tapi pembalasan dengan penuh keadilan. Ya. Dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mensifati dirinya wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak mungkin berbuat zalim. Zalim itu lawannya adil. Kalau Allah tidak pernah berbuat zalim, tidak mungkin berbuat zalim, maka pasti Allah berbuat adil. Maka apapun yang ada dalam syarat ini pasti dia adalah sesuatu hal yang adil dan yang benar. Baik. Kemudian yang keempat yang dikandung surat Al-Fatihah, beliau mengatakan qala wa tadammanat, dan Al-Fatihah ini mengandung apa? Itsbatal qadri, penetapan terhadap takdir. Ada penetapan terhadap apa? Takdir. Ya. Wa annal abda, dan bahwasanya hamba itu fa'ilun, adalah pelaku hakikatan secara faktanya. Ya. Secara faktanya. Khilafan, berbeda halnya lil qadariyati, terhadap kelompok qadariyah wal jabariyah dan jabariyah. Ini perlu kita sampaikan sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin, ketika beriman kepada takdir, konsep mereka gini, bahwasanya semua yang ada di alam semesta, dari awal penciptaan sampai akhir nanti dan sampai selama-lamanya, itu tidak mungkin keluar dari kekuasaan dan pengaturan Allah. Semuanya pasti sudah diatur oleh Allah. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Dan itu adalah fakta. Namun dia adalah fakta yang gaib dari makhluknya. Fakta ya Pak ya? Yang gaib dari makhluknya. Ya. Taib. Nah, maka dalam mengimani takdir ini, ketika seorang hamba melakukan sebuah perbuatan, ada 3 pandangan manusia. Ada 3 pandangan kelompok. Kelompok pertama, ya, kelompok pertama yaitu kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini, ya, mereka memandang bahwasanya ketika seorang manusia melakukan sesuatu itu sudah terlepas dari aturan Allah. Mereka bisa berdiri sendiri. Mereka berdiri sendiri. Maka ketika kita melakukan sesuatu, itu seolah-olah sudah lepas dari Allah. Allah sudah nggak ikut ngatur itu. Ini Qadariyah. Makanya Qadariyah itu disebut oleh Nabi SAW majus hadil ummah. Sudah dinaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi menyampaikan al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi itu punya keyakinan Tuhan itu ada 2. Tuhan ada 2. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Maka kalau orang melakukan kebaikan, dia terlepas dari kekuasaan Tuhan keburukan. Kalau orang melakukan keburukan, maka dia terlepas dari kekuasaan Tuhan kebaikan. Ini konsepnya Qadariyah. Itu sangat-sangat mirip sekali konsepnya orang Majusi. Orang Majusi. Dan yang semakna dengan orang Majusi yang menganggap Tuhan ada 2 gitu. Ya, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Jadi Tuhannya beda. Islam enggak, Tuhan satu. Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, Qadariyah meyakini semacam itu. Ketika seorang hamba melakukan sesuatu, ini terlepas dari Tuhan, terlepas dari Rabb. Ini Qadariyah. Jabariyah kebalikannya. Jabariyah meyakini ketika orang melakukan sesuatu,
sejatinya dia nggak punya kuasa atas perbuatannya sendiri. Ya, sejatinya dia nggak punya kuasa atas perbuatannya sendiri. Mereka mengatakan kehidupan kita itu, kita ini seperti daun yang diterpa angin. Maka mereka nggak mau menisbatkan kalau mereka berbuat salah, mereka nggak mau menisbatkan pada dirinya sendiri. Ini bukan kesalahan saya, ini kesalahan, naudzubillah, kesalahan pencipta kami. Lebih parah daripada qadariyah. Ya, maka hati-hati. Dan ini kadang sebagian kaum muslimin beralasan dengan model-model akidah Jabariyah ini tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Ketika mungkin disuruh sholat, cak mbok sembahyang, mbok cak. Ya, ngenteni apa sampean gak budal sembahyang. Dijawab napa? Kok niwayai lah ya Bu? Budal. Nah, ini sebenarnya nyerempet Jabariyah. Cuma kan kadang orang nggak ngaji ya, nggak tahu kalau ini adalah sebenarnya tipe konsep Jabariyah, apa? Tipe konsep Jabariyah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwanya yang nek sedikit petunjuk unggul ayo. Padahal dia hari jangkah budal nang masjid itu aja loh. Oh, no aja alasannya gitu. Menurut saya jane ruwet. Ya. Makanya Allah menyebutkan apa? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Jane menungsa iku akeh bantahe. Ya, bantahe. Baik. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, ini kelompok Islam, kelompok Rasulullah dan para sahabat dan orang yang mengikuti mereka, yaitu apa? Mereka tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ketika kita melakukan sesuatu, kita yakini bahwasanya itu tidak lepas dari Allah, itu semuanya sudah takdir Allah. Sehingga apa dampaknya? Sehingga kalau sudah terjadi, kita meyakini semuanya sudah takdir Allah. Dan perbuatan kita nisbatkan kepada diri kita. Kita tidak nisbatkan kepada Allah. Kita tidak nisbatkan kepada Allah. Tapi kita nisbatkan pada diri kita. Kenapa? Karena kita melakukan dengan penuh kesadaran dan dengan ikhtiar pilihan kita. Maka oleh karena itu dampaknya berikutnya apa? Dampaknya kita tidak boleh beralasan dengan masa depan. Beralasan dengan masa depan. Beralasan dengan masa depan itu tipenya Jabariyah. Tadi, kenapa nggak sholat? Ya nanti kalau sudah waktunya saya akan sholat. Itu beralasan dengan masa depan, itu belum terjadi. Beralasan dengan masa depan. Ya. Dan maka Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah. Ya. Sampun dan dereng ya. 1 menit lagi. Kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang kelima yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Beliau mengatakan qala bal tadammanat ar-radda ala jami'i ahlil bid'ah. Ya, bahkan surat Al-Fatihah ini mengandung bantahan terhadap seluruh para pelaku kebid'ahan wa dhalali dan kesesatan. Ya. Dari mana? Di qaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Kenapa kok ini bisa menjadi dalil bahwasanya berarti surat Al-Fatihah itu mengandung apa? Mengandung bantahan, ya, ketidaksetujuan terhadap seluruh perkara yang menyelisihi dari jalan Allah. Beliau mengatakan li'annahu ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Maka kita ini selalu minta, ya, minta apa? Untuk mengetahui kebenaran dan bisa mengamalkan kebenaran. Wa kullu mubtadi'in, sedangkan orang yang melakukan kebid'ahan wa dhalin dan kesesatan fahuwa mukhalifun lidzalik, dia menyelisihi hal tersebut. Maka surat Al-Fatihah mengandung perkara ini. Mengandung perkara bahwasanya kita diperintahkan untuk menjauhi apa? Hal-hal yang sifatnya bid'ah dalam agama, wabil khusus dalam masalah akidah yang sangat berbahaya. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya. Ya. Akidah yang berbahaya. Yang kita harus lindungi umat dari akidah berbahaya ini. Dan para ulama Ahlussunnah zaman dahulu sudah mewanti-wanti. Ya. Maka ini adalah, ya, faedah
atau isi daripada surat Al-Fatihah yang kelima. Kemudian yang keenam, ya. Maka beliau mengatakan qala yang keenam wa tadammanat ikhlasuddin. Dan surat Al-Fatihah ini mengandung apa? Kemurnian agama lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ibadatan wasti'anatan, baik dalam bentuk ibadah, penyembahan, ataupun isti'anah ketika meminta pertolongan, meminta bantuan. Maka seorang hamba ketika dia beribadah hanya kepada Allah. Ketika dia minta tolong untuk perkara yang tidak mungkin diberikan oleh makhluk, seperti minta kesehatan, minta keselamatan dari mara bahaya, ya, minta rezeki, permintaan-permintaan semacam ini, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Makanya beliau mengatakan, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, fi qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Baik. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit nih. Maka di sini beliau selesai membahas tafsir surat Al-Fatihah dan beliau memasuki tafsir surat yang kedua dalam Al-Quran,
ya, sesuai urutan mushaf yang ada di kita, yaitu tafsir surat Al-Baqarah. Perlu kita ketahui bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penulisan Quran tidak di dalam satu buku semacam mushaf kita hari ini. Penyatuan Al-Quran di dalam tulisan, di dalam sebuah mushaf yang ada ada bagian depan dan bagian akhir, itu baru terjadi di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan disempurnakan di zaman sahabat Utsman. Namun para sahabat ini sudah, apalagi wabil khusus para sahabat yang memang spesialis Quran, para sahabat yang spesialis Al-Quran. Di antara siapa? Masyhur ya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, termasuk Khulafaur Rasyidin ini. Ya, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali. Maka mereka ini sudah menghafal Al-Quran. Sudah menghafal Al-Quran. Namun bukan dalam bentuk tulisan. Tidak ada tulisan. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi kodifikasi Quran, ketika ada upaya untuk menuliskan Al-Quran menjadi sebuah tulisan, maka para sahabat ini banyak mengumpulkan dari sahabat yang lain, barangkali ada yang punya catatan. Jadi pengumpulan Quran yang pertama kali dilakukan itu di zaman sahabat Abu Bakar. Ya. Maka para sahabat itu mengumpulkan Al-Quran, ada catatan dan juga dari hafalan para sahabat. Kemudian dituliskan. Dan urutan Al-Quran yang ada di dalam mushaf kita ini, itu bukan hasil ijtihad para sahabat sendiri. Maka salah kalau misalkan ada yang mengatakan, ya, ini hasil ijtihad sahabat sendiri. Tidak. Urutan surat di dalam Al-Quran dan urutan ayat di dalam surat itu semuanya taufikiyah. Itu semuanya adalah tauqifiyah. Dia bukan hasil ijtihad, tapi memang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Hanya saja ketika itu sampai Nabi wafat, urutan-urutan ini hanya dihafal, bukan ditulis. Kemudian baru ditulis oleh para sahabat sesuai urutan yang sudah diajarkan Nabi dan dihafal oleh para sahabat. Ya, maka Nabi sudah mengajarkan bahwasanya surat Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kemudian surat kedua adalah Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Itu sudah diajarkan Nabi dan ini sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab usul tafsir. Ya, kitab-kitab usul tafsir bisa dilihat dalam masalah ini. Jadi urutan Al-Quran itu sifatnya adalah tauqifiyah, bukan hasil ijtihad. Bukan hasil ijtihad. Termasuk juga Pak, urutan ayat. Ini juga bukan hasil ijtihad. Ya, bukan hasil ijtihad. Tapi ya memang hasil yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Adapun penulisan, ya, penulisan tanda baca, ini hasil ijtihad. Tanda bacanya. Kenapa soal ijtihad? Karena pada zaman Arab yang awal dulu, mereka kalau nulis nggak butuh harokat, nggak butuh tanda baca. Karena mereka membaca itu separuh hafal, bukan separuh hafal, memang hafal. Karena bukan tradisi orang Arab itu menulis, bukan. Menulis itu hanya tradisi bangsa-bangsa besar ketika itu. Tradisinya orang Romawi, tradisinya orang Yunani, tradisinya orang Persia, mereka tradisi menulis. Karena bangsa besar, ya harus ada dokumentasi macam-macam. Orang Arab enggak. Tradisi mereka bukan menulis, tradisi mereka menghafal. Jadi kalau ketika ada yang nulis, itu yang nulis cuma huruf-huruf saja. Bahkan titik-titik itu saja belum ada. Iya, belum ada. Baru beberapa abad kemudian para ulama ini memandang perlu memberi tanda baca.
Kenapa? Karena Islam semakin luas. Yang masuk Islam bukan cuma orang Arab saja. Yang masuk Islam sudah mencapai orang-orang Ajam. Persia sekarang Iran itu aslinya kan bukan Arab. Mesir itu hanya bukan Arab. Ya. Afrika ke Maroko ini terus apalagi sampai ke Andalusia. Kemudian sampai yang daerah Pakistan, Sin itu. Ya, bahkan di zamannya Khalifah Umayyah, kekhilafan Bani Umayyah itu kekuasaan kaum muslimin sudah mencapai di perbatasan Cina. Di Kashgar itu. Mereka ini bukan orang-orang Arab. Mereka bukan apa? Orang-orang Arab. Akhirnya apa? Ketika mereka baca Al-Quran, ya salah semuanya. Banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Akhirnya mulailah ada apa? Ada ijtihad dari para ulama untuk apa? Memberikan tanda baca. Memberikan tanda baca. Maka urutan Al-Quran ini memang dari Nabi. Urutan ayat dari Nabi, tapi tanda baca itu adalah ijtihad para ulama. Untuk apa? Memudahkan orang yang bukan orang Arab untuk baca. Ya. Wong sudah ada tanda bacanya saja masih gelek-gelek salah kan, apalagi nggak ada tanda baca. Misalkan Pak buat tanda titik ini malah bingung. Itu waca apa sih? Sulit. Iya. Maka surat yang kedua dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu berarti dia adalah surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama ini ya dinamai dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Ya. Adalah sapi betina. Ya. Maka diambil dari satu kisah yang ada di dalam surat ini. Kisah yang masyhur, kisah Baqaratu Bani Israel. Sapinya Bani Israel. Al-Qur'an. Maka di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah membuka dengan, kalau dalam ilmu tajwid ini namanya huruf muqatta'ah. Huruf terputus-putus. Muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus. Ya. Bacanya nggak dibaca alam, gitu ya. Ini baca alam bukan, tapi dibaca satu persatu. Makanya disebut muqatta'ah. Muqatta'ah itu terpisah-pisah. Jadi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ya. Maka Allah menyampaikan alif lam mim. Ya. Nah, surat ini dibuka dengan basmalah dan sudah selesai tafsir dari basmalah, maka beliau mengatakan taqaddamal kalam 'alal basmalah. Sudah berlalu pembahasan tentang basmalah. Adapun alif lam mim ini gimana tafsirannya? Maka beliau mengatakan wa ammal huruful muqatta'atu, adapun huruf-huruf yang dipotong-potong fi awailis surati, di awal-awal daripada surat yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan apa? Alif lam mim, Yasin, Toha, Kafa, Ya, Ain, Shad, dan seterusnya. Maka huruf-huruf ini yang ada di awal surat, fal aslam, maka kata beliau, maka yang lebih selamat dalam hal ini, ya, fal aslamu, maka yang lebih selamat fiha, di dalam huruf ini, apa? Asukutu, yaitu berdiam diri, anit ta'arrudi, dari menyelami limaknaha, terhadap makna-maknanya, min ghairi mustanadin syar'iyyin, tanpa landasan syar'i yang dibenarkan. Kenapa? Karena sebagian ulama itu mencoba membuka tabir huruf muqatta'ah. Sebagian ulama ada yang mencoba untuk menafsirkan alif lam mim, apa tafsirannya gitu. Ya, kafa ya ain shad, apa tafsirannya? Yasin, apa tafsirannya? Sebagian ulama ada yang mengatakan, tapi sebagian sangat kecil. Jumhur ahli tafsir ketika sampai di ayat muqatta'ah ini, mereka mengatakan wallahu a'lam limaknahu, Allah yang tahu maknanya. Ya, dan ini yang lebih selamat. Ya, ini yang lebih apa? Selamat. Kenapa? Khawatirnya kalau kita coba untuk menafsirkan terus kok itu tidak benar, tidak berlandaskan ilmu, padahal dalam bahasa Arab ini juga nggak diketahui. Orang Arab sendiri kalau ditanya alif lam itu apa artinya, ya nggak ada yang tahu.
Yaitu berarti huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Secara tata bahasa Arab pun seperti itu. Dan di semua cabang ilmu bahasa Arab, mau balaghahnya, mau mantiknya, mau nahwunya, mau sorofnya, ya, mau ilal tasrifnya, semua cabang bahasa Arab mereka nggak ada yang membahas alif lam artinya apa, nggak ada. Oleh karena beliau mengatakan fal aslam fiha sukut. Yang lebih selamat apa? Kita diam, dalam artian ya sudah alif lam mim, wallahu a'lam li makna. Allah yang maha tahu tentang apa maknanya. Tapi, ini perlu diingat juga. Tapi ada catatan. Ma'al jazmi, disertai keyakinan kuat. Bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lam yunzilha abatha, tidak menurunkan huruf-huruf ini tanpa makna. Maka kita, para ulama mengatakan wallahu a'lam li maknahu, Allah yang mengetahui maknanya. Jadi kita tetap menisbatkan ada makna ini, ada makna. Alif lam ada makna. Cuma yang tahu siapa? Allah. Maka nggak boleh kita mengatakan alif lam, nggak ada maknanya ini. Nggak ada maknanya. Maka ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada yang abas. Abas itu nggak ada faedahnya, nggak ada. Semua yang ada dalam Al-Quran ini semuanya berfaedah. Bahkan setiap hurufnya. Bahkan setiap hurufnya memiliki makna, memiliki faedah. Makanya beliau menjelaskan ini ma'al jazm. Maka bukan berarti ketika kita tidak menafsirkan berarti kita abaikan bahwasanya dia itu nggak punya makna. Tidak. Kita yakini bahwasanya dia punya makna, tapi apa? Yang tahu hanya Allah. Ya, oleh karenanya beliau mengatakan ma'al jazmi bi anallah ta'ala lam yunzilha abatha, bal akan tetapi li hikmatin. Ya, karena ada hikmah tertentu, ada alasan tertentu, la na'lamuha, yang kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Maka alif lam mim ini yang paling selamat, bosnya dia ada maknanya, tapi kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui. Ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, membahas masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, ini agak panjang, maka kita stop sampai di sini karena tafsiran ayat kedua ini agak panjang, dijelaskan oleh Syekh Sa'di di sini. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.